Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya kita tiba di minggu terakhir bulan Februari, yaitu minggu keempat. Tema minggu keempat bulan Februari 2026 adalah Jalan Kesempurnaan. Dasar firman Tuhan dari tema ini adalah Matius 5 ayat yang ke-48 yang mengatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, stabilitas dan kematangan rohani memastikan bahwa hidup kita tidak hanya berada di jalur yang benar, tetapi juga semakin murni dan serupa dengan Kristus melalui penyucian batin dan penundukan kepada kehendak firman Tuhan. Terdapat 3 pilar yang membentuk jalan kesempurnaan. 3 pilar tersebut adalah pertama pilar dasar, yang kedua pilar penentu, dan yang 3 pilar penggenap. Berikut ulasannya. Pilar pertama, pilar dasar, yaitu pertobatan, yang merupakan titik balik radikal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jalan menuju keutuhan dan kedewasaan Kristiani tidak pernah dimulai dari titik yang nyaman, melainkan dari pertobatan. Pertobatan sejati adalah tindakan metanoia, yaitu perubahan pikiran dan kehendak yang mengalihkan seluruh sistem hidup Anda dari jalur sendiri menuju jalur yang telah ditetapkan Tuhan. Pertobatan ini adalah pilar dasar yang mengubah arah perjalanan Anda secara fundamental. Sudahkah Anda menjadikan pertobatan sebagai praktik harian? Jangan biarkan pertobatan Anda hanya menjadi peristiwa masa lalu. Itu harus menjadi sikap yang berkelanjutan, yang setiap hari menyerahkan kendali penuh kepada otoritas Kristus. Miliki pertobatan yang tulus dan berkelanjutan. Kita tidak akan pernah berada di jalur yang benar menuju kesempurnaan. Jangan tunda titik balik ini. Hari ini adalah kesempatan Anda untuk mengakui kesalahan dengan jujur dan membuat perubahan radikal. Berbaliklah sepenuhnya dari jalur yang Anda buat sendiri dan mulailah perjalanan di bawah panduan tangan Kristus. Pilar kedua, pilar penentu, yaitu ketaatan. Ketaatan merupakan arah perjalanan yang konsisten. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita mengambil titik balik melalui pertobatan, ketaatan menjadi pilar penentu yang menunjukkan validitas pertobatan kita. Ketaatan bukanlah pilihan tambahan bagi orang Kristen, ia adalah prasyarat mutlak untuk berjalan di jalan kesempurnaan. Ketaatan berarti secara aktif menundukkan kehendak, rencana dan logika kita pada setiap kata dari firman Tuhan. Inilah yang secara konsisten menentukan arah perjalanan rohani kita. Setiap tindakan ketaatan, tidak peduli sekecil apapun, adalah palu yang memahat karakter kita dan memperkuat langkah kita di jalan yang benar.
Jangan biarkan godaan membujuk kita untuk mengikuti kehendak sendiri. Ini menghalangi pertumbuhan Anda. Ketaatan memastikan bahwa meskipun kita mungkin tergelincir sementara, tetapi arah hati kita tetap berorientasi penuh kepada Tuhan. Ketiga, pilar penggenap, yaitu pentahiran atau penyucian batin secara total. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik pertobatan maupun ketaatan pada akhirnya harus bertemu dengan pilar penggenap, yaitu pentahiran atau penyucian batin yang dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan karya aktif Allah untuk membersihkan akar-akar yang dosa tersembunyi di dalam batin. Pentahiran adalah kunci untuk mengatasi hati yang keras dan egois. Ingat, Tuhan telah menjanjikan pentahiran ini. Yeskel pasal 36. Dia berjanji akan mengganti hati batu dengan hati yang baru dan taat. Ini adalah proses penyucian yang membuat kita semakin murni, semakin kudus, dan semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentahiran adalah jembatan ilahi yang menghubungkan titik awal pertobatan dan perjalanan ketaatan menuju kesempurnaan. Jangan tolak pisau bedah ilahi ini. Serahkan batin Anda sepenuhnya dan izinkan Tuhan membersihkan dan memurnikan Anda dari dalam keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya sebagai kesimpulan ada 3 komitmen menuju kematangan. Kesempurnaan bukanlah ilusi, ia adalah perjalanan yang telah ditetapkan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengambil 3 komitmen praktis dan radikal ini mulai hari ini. Pertama, jadikan pertobatan sebagai praktik harian, bukan sejarah. Berhentilah menganggap pertobatan sebagai peristiwa masa lalu. Buatlah pertobatan menjadi praktik harian. Metanoia yang jujur dan tulus. Setiap pagi, akui di mana Anda telah melenceng dari jalur Tuhan dan secara aktif berbalik ke arahnya. Kedua, hentikan ketaatan selektif. Tundukkan kehendak pada setiap firman-Nya. Ketaatan adalah prasyarat, bukan opsional. Jangan biarkan logika atau kenyamanan Anda memimpin. Ambil keputusan untuk menundukkan kehendak Anda secara total pada setiap firman Tuhan, baik dalam hal besar maupun kecil. Yang ketiga, serahkan batin Anda secara total. Minta dan terima pentahiran ilahi. Pertobatan ketaatan Anda tidak akan sempurna tanpa pentahiran ilahi. Jangan biarkan akar-akar dosa tersembunyi merusak batin Anda. Marilah secara aktif serahkan diri Anda untuk dibersihkan dan dimurnikan oleh Tuhan sesuai janji Yeskel pasal 36. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikianlah rangkaian tema nasional bulan Februari 2026 dari minggu pertama sampai minggu keempat. Terima kasih atensinya, Tuhan memberkati.